Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Masjid ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang deret geometri. Nah, sebelum kita membahas deret geometri, kita ingat kembali materi tentang barisan geometri ya. Barisan geometri itu rumusnya adalah UN ya sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 ya. Ini untuk rumus dari barisan geometri, dimana A itu adalah suku pertama ya, A nya suku pertama atau U1 ya, R nya rasio. Nah, untuk mencari R kemarin bisa pakai rumus U2 dibagi U1 atau bisa juga U3 dibagi U2 atau U4 dibagi U3 dan seterusnya ya, atau UN per UN kurang 1 begitu ya. Contohnya misalnya di sini ada barisan geometri ya. Contohnya adalah misalnya 18 ya, lalu 6 2/3 dan seterusnya. Nah, tentukan U berapa ya? U9 misalnya ya. Berarti kita cari dulu A nya berapa ini? 18. R nya U2 dibagi U1. U2 nya 6, U1 nya 18. Nah, kalau ini kan masih besar angkanya ya, kita sederhanakan. Masing-masing kita bagi 3 ya, atas bawah bagi 3. Berarti sederhananya jadi 2/, bukan 3 ini ya. Masing-masing bisa dibagi 6 ya, kan kelipatan 6 semua ya, bagi 3 juga nggak apa ya. Jadi 2/6 ya, masih bisa dibagi lagi kan ya, bagi 6 langsung aja. Jadi berapa? 1/3. Nah, ternyata rasionya 1/3. Kita tentukan U9. U9 itu sama dengan apa? A kali R pangkat 9 dikurang 1 ya, atau A kali R pangkat 8 bawahnya ya. A nya jelas ya 18, R nya adalah 1/3. Ini R nya berarti 1/3 dipangkatkan 8 atau berapa ini ya, 18 ya dibagi 1/3 pangkat 8 berapa ya? 18 itu kan sama dengan 18 bisa kita sederhanakan ya. 18 itu kan berapa tadi? 2 kali 9 ya, kali 1/3 pangkat 8. Nah, 9 nya itu kan 3/2 ya. 39 ini adalah 3/2. Berarti nanti ini bisa dibagi ya dengan 3/8, maka hasil akhirnya adalah sama dengan 2/3/6 ya. 3/6 itu berapa ya? 27 kali 27, 729.
Nah, sama dengan 2, di bawahnya masih bisa 2/729. Nah, ini untuk materi tentang barisan geometri ya. Sekarang kita lanjutkan ke deret geometri. Nah, kalau deret geometri itu dia punya 2 rumus. Yang pertama, ya saya tuliskan di sini ya. Sn ya sama dengan A dalam kurung R pangkatkan N ya. Ketika sudah dipangkatkan dia dikurangi 1 ya, jadi dipangkatkan N dulu baru kurang 1, nanti ini R dikurang 1. Ini untuk, jadi ada 2 ya, untuk ini untuk R, nilai mutlak R nya yang lebih dari 1. Misalnya R nya nilai mutlak R ya, jadi bisa positif bisa negatif. Ini misalnya untuk misal ya, misal untuk R nya misalnya 2 atau negatif 2 atau 3 atau negatif 3 atau berapa lagi 4 misalnya, atau negatif 4, atau misalnya lagi 2, ini ya bisa juga misalnya 2,5 begitu ya. Nah ini untuk rumus yang pertama ya, Sn ini ya, R nya, nilai mutlak R nya lebih dari 1. Nah, satu lagi, ketika nilai mutlaknya antara 0 dan 1, berarti untuk yang R nya pecahan itu rumusnya kita balik ya, Sn sama dengan, masih sama ya A, tapi ini kita balik 1 dikurang R pangkat N, bawahnya juga 1 dikurang R. Ini untuk 0. Aduh, ini gak bagus ya, saya hapus aja ini, jelek. Ini tadi untuk misalnya tadi ya, saya tulis ya, R sama dengan plus minus 2 ya, atau bisa juga plus minus 3, atau bahkan pecahan ya, misalnya 2,5 ya, dan seterusnya. Lalu kalau yang ini ya, rumus yang warna ungu itu digunakan untuk, nah, bentuknya pecahan. Misal ya, ini ya, misal untuk R sama dengan setengah 3/4 ya, bisa negatif bisa positif rasionya ya. Jadi untuk yang pecahan kurang dari 1 pakai rumus yang warna ungu ya. Nah yang ini. Sekarang untuk lebih mudahnya kita lihat contoh ini aja. Saya sudah kasih contoh yang ini ya. Kita selesaikan untuk yang A. Untuk yang A ya, suku pertama A nya jelas berapa ini? Suku pertamanya 3 ya. Untuk rasionya U2 dibagi U1 ya kan, U2 nya 6 dibagi 3, 6/3 sama dengan 2 ya. Lalu untuk rumus
Ini bukan rumus ya, tetapi suku ya. Suku ke-10. Suku ke-10 berarti apa? UN sama dengan AR pangkat N kurang 1 ya. Kalau U10 berarti 3 kali 2 pangkat 10 kurang 1. Berapa? 3 kali 2 pangkat 9. 3 kali 2 pangkat 9 berapa ya? 3 kali 2 pangkat 9, 2 pangkat 5 itu 32, 2 pangkat 6, 64, pangkat 7, 128, pangkat 8, 256, berarti ini 512. Hasilnya berarti 6 ya, 3, 15, 36. Nah, sekarang untuk SN-nya ya, yang ditanya adalah jumlah 10 suku pertama, berarti kita pakai SN. SN-nya pakai rumus yang pertama ya, karena rasionya adalah 2 ya, berarti nilai mutlaknya kan lebih dari 1 ya kan. Nah, berarti kita pakai rumus yang ini, pakai rumus yang pertama ya, yang ini. Nah, kita masukkan SN ya, SN-nya A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. A-nya tadi 3, berarti 3 kali 2 pangkat 10 dikurang 1 ya, per 2 dikurang 1. 3 kali 2 pangkat 10, kalau 2 pangkat 9 itu 512, berarti ini 1024 dikurang 1 per 1 ya. Hasilnya 3 kali ini ya, 1023. Tadi berapa? 3 kali ini 9603, 3069. Ini adalah untuk rumus rumus hasil dari jumlah 10 suku pertama. Kalau yang ditanya cuma 10 ya, bisa pakai manual ya. Kalau pakai manual boleh juga. Berarti nanti kamu menjumlahkan 3 ya, tambah 6, tambah 24, berarti tambah berapa lagi? 48, tambah 96, tambah berapa lagi ya? Dan seterusnya ya, sampai ditambah dengan ini 1536, karena kan ini suku 10 ya, jumlahkan manual sebanyak 10 suku, nanti dapatnya harus 3069 kalau tidak hafal rumusnya ya. Tapi kalau lebih mudah pakai rumus ya pakai rumus saja, lebih cepat ngitungnya kan. Nah, ini untuk soal A ya. Lalu untuk soal B, aduh saya copy harusnya ya. Copy dulu. Copy ya, tuh. Nih, terus aja lah. Terus dulu ya. Nah, sekarang untuk yang B, perhatikan yang B. A-nya dapat berapa ya? A-nya yang B itu adalah 2 ya, rasionya U2 dibagi U1, berarti sama dengan berapa? 1 dibagi 2.
Nah, kalau ini sudah sederhana, biarkan sederhana ya. Tapi kalau misalnya ini dapatnya misalnya 2/4, berarti kamu sederhanakan lagi jadi setengah. Misalnya kamu nanti dapatnya 6/8, sederhanakan berapa ini? Bagi 2 bagi 2 ya. 3/4. Jadi untuk menentukan rasio harus paling sederhana, karena biar hitungannya enak ya, angkanya tidak terlalu besar. Nah, sekarang UN-nya itu kita cari ya, AR pangkat N kurang 1 ya. A-nya dapat 2, kita masukkan R-nya tadi setengah, karena pangkat 10 berarti 10 dikurang 1, dapat ya 2 kali 1/2 dipangkatkan 9, berarti sama dengan 2 kali 1/2 pangkat 9. Jadi dikalikan ya, berarti dapatnya 1/2 pangkat 8 atau sama dengan 1/256. Iya, ini untuk suku ke-10 nya. Lalu untuk S10 ya, jumlah 10 suku pertama S10. Nah, kita pakai rumus yang ungu tadi ya, S10, SN-nya berarti SN-nya sama dengan A ya, 1 dikurang R pangkat N per 1 kurang R ya, karena ini rasionya setengah ya kan. Kita masukkan A-nya tadi berapa? A-nya sama dengan 2, berarti 2 kali 2 ya, kali 1 dikurang setengah pangkat 10 ya, dibagi 1 dikurang setengah. Nah, kalau seperti ini ya agak riwah ya, pecah-pecahan ya, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan. 2 1 dikurang 1/2 pangkat 10 itu adalah 1 berapa tadi? 1024 ya, dibagi berapa ini? Setengah. Pelan-pelan ya. Ini saya masukkan sini ya, S10 sama dengan 2 kali ini ya, 1 dikurang 1024 itu sama artinya apa? 1024 dikurang 1/1024 ya, jadi ya 1023/1024. Nah, karena ini kalikannya setengah, dibagi setengah ya, maka ini akan dikalikan 2/1 ya. Nanti hasilnya kita bagi ya, kita coret-coret ya. Ini dapat berapa? 512. Coret lagi dengan yang ini, habis ya, dapat berapa? 256. Berarti S10 nya sama dengan 1023/256. Perhatikan yang ini, kalau kalian belum paham yang ini ya, 1 dikurang 1/1024 itu artinya, tak bawa kemana ya, bawa ini ya, ini ya, 1024/1024 dikurang 1/1024, maka hasilnya ini 1023 ya. Nah, ini hasilnya S10 nya adalah 1023/256. Begitu. Ini untuk materi direct geometri ya. Nah, contohnya lagi seperti ini. Sudah ada hasilnya ya. Jadi penjumlahan ini ya, penjumlahannya 2 tambah 2 pangkat 3 ya,
Nah, hasil sampai 2 pangkat N hasilnya 510. Kita disuruh menentukan nilai N. Kita tuliskan aja. A-nya jelas ya, 2. Rasionya U2 per U1. 2 pangkat 2 dibagi 2. Berapa ya? 4 per 2 sama dengan 2. Nah, SN-nya sama dengan berapa? 510. Langsung saja kita eksekusi pakai rumus pertama ya, yang rasionya lebih dari berapa? 1, ya kan? Jadi SN sama dengan A R pangkat N kurang 1 per R dikurang 1. SN-nya adalah 510. A-nya 2 pangkat N dikurang 1 ya, per berapa ini? 2 dikurang 1, R-nya 2 tadi ya. Nah, berarti langsung kita kalikan ya, kalikan ke dalam nih ya. Ini tetap ya, 510 sama dengan 2 kali 2 pangkat N dikurang 2 per 1, tetap ya. Nah, lanjut ya, 510 sama dengan, masih ingat ya, kalau ada 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 2 itu artinya apa? 2 pangkat 1 tambah 2 ya kan, berarti 2 pangkat 3. Nah, ini 2 pangkat 1 ya, ini kan 1 ya, kali 2 pangkat N, berarti apa? 2 pangkat N ditambah 1 ya kan, karena perkalian ya, pada pangkat itu dijumlah. Oke, sekarang lanjut ya, dikurang 2. Nah, ini tidak bisa dikurang ya, karena kan ini bentuknya pangkat, ini tidak, ini pengurangan ya, jadi tidak bisa dikurang pangkatnya. Maka 2-nya akan kita pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi nanti 510 ditambah 2 sama dengan berapa tadi? 2 pangkat N tambah 1. 512 sama dengan 2 pangkat N tambah 1. 512 itu adalah 2 pangkat 9 ya kan, 2 pangkat N tambah 1, berarti N tambah 1 ini ya sama dengan 9. Dapatlah N sama dengan 9 dikurang 1 sama dengan berapa N ya? 8 ya, jadi N nya adalah 8. Oke, nah ini untuk soalnya. Yang sekarang ke soal cerita ya. Nah, ada 5 bakteri ya. Setiap 15 menit bakterinya akan membelah menjadi 2. Berarti kalau kita gambarkan ya pakai tabel, misalnya ini adalah apa? Waktunya ya. Waktu, saya ketik ya, waktu, terus ini ada banyak bakteri. Nah, ada 5 bakteri ya. 5 bakteri itu mula-mula awalnya, berarti masih kita anggap 0 ya, ini ya 0, waktunya 0, banyak bakterinya 5. 15 menit, setiap 15 menit bakteri membelah diri menjadi 2, berarti 15 menit pertama ya. Setelah 15 menit jelek ya,
15 menit jadi berapa? Membelah 2 berarti 10, ya kan? Terus 30 menit berarti jadi 20, ya, dan seterusnya. Atau kalau kita buat ini 45 menit ya, 45 menit jadi berapa? 40, karena membelah menjadi 2. Nah, ini kan 15 menit pertama ya, ini kita anggap ini kan 15 menit pertama ya, untuk 15 menit pertama, ini kedua, ini ketiga. Nah, setelah 2 jam itu berapa menit? 2 jam itu 120 menit. Nah, kira-kira ke berapa? Ini berarti N-nya. Ini masih 0 ya. Yang mula-mula ini masih 0 ya. Yang 5 itu masih 0. Masih mula-mula ini 0. Nah, kalau kita mau cari N-nya berapa dari waktu 120 menit ini, kita cari N-nya adalah 120 menit dibagi 15. Dapat berapa ini? 8 ya. Berarti ini untuk N ke-8. Ya kan? N-nya 8 ini 120 menit. Nah, berapa kira-kira banyak bakterinya? Nah, perhatikan di sini ya. 5, 10 ini kan dari apa? 5 kali 2, ya kan? Ini 5 kali 2 pangkat 2. Yang ini 40-nya ya, dari 5 kali 2 pangkat 3. Perhatikan, pangkatnya itu adalah apa? Ini kan pangkat 1 ya, dari N-nya ini. Nah, berarti kalau dia N yang ke-8, maka banyak bakterinya adalah 5 kali berapa? 2 pangkat 8. Berapa itu? 5 kali 256 ya. Nah, berarti sama dengan berapa? 1280 ya. Jadi langsung saja ya, merupakan barisan geometri ya, tetapi langsung saja banyak bakterinya ya. Yang itu mulanya 5 ya kan, 5 kali, karena membelah menjadi 2 ya kan. Kalau membelah jadi 2 berarti R-nya 2, langsung pangkatkan dengan N. 5 kali 2 pangkat N-nya berapa ini? Dapatnya 8 ya sudah. Ya, ini berlaku juga misalnya ada virus ya, virus membelah diri seperti itu. Nah, langsung saja cari N-nya. Langsung pangkatkan N ya, tidak usah dikurangi 1. Oke, sampai sini aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.